Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan lagi pembahasan yaitu pertemuan kedua materi IPS kelas 7 SMP MTS Sederajat. Nah, materi ini yaitu tema 1, Kurikulum Merdeka revisi tahun 2023. Adapun subpembahasannya itu bagian B, konektivitas antar ruang. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, kakak mengingatkan kembali di sini materinya tentunya materi IPS terbaru ya. Arti terbaru itu yaitu revisi tahun 2023. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang bagaimana sih konektivitas antar ruang itu. Ya, mari simak pembahasannya. Apa yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan? Nah, sebelum kita membahas bagaimana atau apa saja sih yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan, tentunya kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan kebutuhan dan mana yang dimaksud dengan keinginan. Atau apa sih yang harus kita dahulukan, kebutuhan dulu atau keinginan dulu? Yap, betul, yang harus kita dahulukan adalah kebutuhan terlebih dahulu. Di mana kebutuhan itu salah satunya mencakup atau meliputi kebutuhan makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Sementara keinginan itu bisa kita tunda terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan? Nah, fenomena perbedaan suatu tempat dengan tempat yang lain tentunya menjadikan setiap tempat menjadi unik. Setiap tempat memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Artinya, setiap tempat, setiap wilayah memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga terjadinya interaksi antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Lalu, apa itu interaksi? Nah, interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi pada daya, objek, ataupun tempat. Nah, berbagai karakteristik muka bumi dapat mempengaruhi mata pencarian tentunya. Setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu pula, interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir yang menghasilkan hasil laut dengan dataran tinggi yang menghasilkan berbagai sayuran tidak hanya dapat dipengaruhi oleh perbedaan bentuk muka bumi, jaringan jalan dan transportasi juga mempengaruhi interaksi tersebut. Nah, hal ini tentunya menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka saling memenuhi kebutuhan yang tidak ada di wilayah masing-masingnya. Nah, pada dasarnya interaksi terjadi karena adanya perbedaan potensi dan perbedaan kebutuhan antar wilayah. Nah, menurut Edward Ullman menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor nih. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Nah, kata kunci yang pertama yaitu saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi ya. Selain saling melengkapi, yang kedua yaitu saling berintervensi. Dan yang ketiga adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, itulah menurut Edward Ullman menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah. Mari kita jelaskan satu persatu.
Nah, maksud dari adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi yaitu kita perhatikan di sini ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A surplus sumber daya X ya, atau sumber daya, misalkan contohnya di sini sayuran. Akan tetapi wilayah A ini minus sumber daya Y, misalkan Y-nya ini adalah ikan. Nah, sementara wilayah B minus sumber daya X dan surplus sumber daya Y. Nah, minusnya di sini yaitu minus sayuran, sementara surplus sumber daya Y-nya itu adalah ikan. Nah, maksud dari adanya wilayah yang saling melengkapi itu artinya sumber daya atau wilayah yang A ini kaya akan sumber daya sayuran, sementara di wilayah B minus sumber daya sayuran. Nah, jadi yang ada sumber daya sayurannya itu melengkapi yang kurangnya di wilayah B, karena di wilayah B ini tidak ada sayuran atau minus sayuran, sementara ikannya itu ada ya. Jadi ikannya itu dikirim ke wilayah A, sementara sayurannya itu dikirim ke wilayah B. Yaitu artinya skema wilayah yang saling melengkapi. Nah, adanya perbedaan kemampuan sumber daya setiap wilayah menyebabkan munculnya dorongan untuk saling melengkapi kebutuhan ya. Nah, misalnya suatu wilayah memiliki kelebihan sumber daya seperti hasil pertanian, hasil hutan, dan barang industri. Adapun wilayah lainnya ternyata kekurangan sumber daya tersebut, padahal membutuhkannya. Keadaan ini akan mendorong terjadinya interaksi antar wilayah tersebut. Nah, itu maksud dari adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi. Nah, coba perhatikan, di sini ada 3 wilayah. Ada wilayah A, ada wilayah B, dan juga ada wilayah C. Nah, wilayah A surplus sumber daya X minus sumber daya Y. Wilayah B minus sumber daya X surplus sumber daya Y. Nah, wilayah C surplus sumber daya X dan surplus sumber daya Y. Nah, kita ibaratkan tadi surplus sumber daya X ini adalah sayuran. Nah, kalau Y ini adalah ikan. X ini adalah minus sumber daya X ini minusnya atau kurangnya sayuran. Kalau ini ikan. Nah, yang wilayah C surplus sumber daya X berarti di sini ada tersedianya sayuran dan juga ikan. Nah, adanya kesempatan saling berintervensi yaitu seperti ini ya. Jadi wilayah C itu bisa mengirim ke wilayah A dengan adanya surplus daya Y atau ikan, kelebihan ikan atau adanya ikan. Terus juga wilayah C juga dapat mengirim ke wilayah B karena di wilayah B di sini tidak ada atau minus sayuran, sehingga di wilayah C terdapat sayuran sehingga si wilayah C ini dapat mengirim ke wilayah B. Nah, kesempatan berintervensi merupakan kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Kondisi wilayah A dan wilayah B secara potensial memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik karena saling melengkapi sumber daya. Namun karena kebutuhan setiap wilayah dapat dipenuhi oleh wilayah C, maka interaksi antar wilayah A dan wilayah B menjadi lemah ditunjukkan dengan garis putus-putus ya. Nah, yang tadinya wilayah A dengan wilayah B ini saling melengkapi ya, saling melengkapi, akan tetapi bisa terpenuhinya oleh wilayah C. Jadi wilayah C ini bisa memenuhi kebutuhan untuk wilayah B dan juga untuk wilayah A. Seperti itu yang dimaksud dengan adanya kesempatan saling berintervensi. Yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, di sini ada wilayah A dan juga wilayah B. Wilayah A surplus sumber daya X, wilayah B minus sumber daya X tetapi memiliki sumber daya Z sehingga alternatif pengganti kebutuhan.
Nah, pemindahan sumber daya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jarak, biaya, dan kemudahan transportasi antar wilayah. Jika suatu wilayah memiliki surplus sumber daya dan wilayah lain minus sumber daya, tetapi mampu menggunakan alternatif sumber daya lain, maka hubungan antar wilayah tersebut menjadi melemah, ditunjukkan dengan garis putus-putus. Nah, di sini ya, garis putus-putus ini artinya adanya hubungan yang melemah. Baik, contoh interaksi antar wilayah. Nah, suatu desa menghasilkan pangan dan produk-produk yang dibutuhkan penduduk kota. Suatu kota menghasilkan barang industri, jasa, dan informasi yang dibutuhkan penduduk desa. Nah, interaksi antara pedesaan dan perkotaan dapat terjadi. Karena kenapa? Karena adanya perbedaan karakteristik wilayah yang mempengaruhi hasil produksi. Nah, hal ini juga didukung oleh akses jalan yang baik sehingga dapat terjadi pertukaran barang. Nah, untuk materinya dicukupkan sampai sekian. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.